Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, yaitu Kurir Sejati. Sebelumnya saya telah membagikan tips dan trik bagaimana cara memulai usaha pekerjaan sebagai kurir. Akan tetapi ada sesuatu yang lupa untuk saya sampaikan, yaitu dalam kurir itu salah satu resiko yang dihadapi oleh para kurir itu adalah penipuan. Nah, saya lupa memberitahu bagaimana dan apa modus-modus para penipu itu. Nah, jadi menurut pengalaman saya, modus penipu itu sebenarnya mereka intinya itu inti dari segala inti. Mereka itu minta top up saldo, entah itu Isaku atau ShopeePay, pokoknya intinya minta top up. Nah, pertanyaannya, apakah kita harus selalu menolak orang yang minta top up? Ya, kita sesuaikan dengan kondisinya. Tapi kondisi cara penipu itu mereka sangat unik. Jadi contoh misalnya gini, mereka mempermainkan psikologi kurir. Nah, jadi dan sasaran mereka adalah kurir-kurir yang masih pemula gitu, yang masih nyari-nyari pelanggan itu. Dia ketika sudah lihat aduh kurir baru nih, kan biasa postingan dari Facebook dan macam-macam itu, mereka tahu ini kurir pemula, mereka mainkan. Begini caranya. Pertama, mereka itu pertama-tama itu namanya kurir baru, kurir pemula, pasti ketika dapat orderan itu kan senang banget gitu, semangat banget. Beda sama kalau kurir-kurir yang sudah punya langganan, B aja sudah gitu. Psikologinya nggak terlalu euforia. Sedangkan kurir yang masih baru tuh kan sangat tinggi semangatnya. Oke. Mereka biasa minta belanjakan sesuatu, entah itu di Indomaret atau di Alfamidi, yang tempat-tempat yang bisa top up. Nah, mereka itu kadang minta ciri-ciri mereka menipu. Pertama, belanjaan mereka itu kadang nggak masuk di akal. Jadi gini, contoh saya kemarin ada yang minta belikan susu SGM, kemudian sarden, dan juga susu kental manis. Tiga item ini pelanggan nggak tahu dari mana, dan mereka tuh biasa bukan juga pakai foto profil yang nggak jelas, bukan, mereka pakai foto orang kayak seakan-akan akun asli gitu. Tapi kalau kita lihat di gate kontak, nama mereka nggak ada. Mereka sudah tahu, pasti dicek kan. Itu juga ciri-ciri yang lain tuh coba kita cek ketika ada yang kayak mencurigakan. Kita cek di gate kontak, aplikasi gate kontak, kita lihat ada nggak namanya. Kalau namanya orang biasa itu kan jarang banget pakai gate kontak premium, sehingga namanya nggak bisa dideteksi oleh gate kontak. Itu kan sudah tanda-tanda. Jadi yang pertama, mereka minta belikan sesuatu yang tidak masuk akal. Tadi minta beli susu, minta beli sarden, dan juga minta beli kental manis. Padahal itu dan lokasinya, kenapa dibilang nggak masuk akal? Kan masuk akal aja. Bukan nggak masuk akalnya, tempatnya dia, rumahnya dia, lokasi yang dia sebutkan itu, tempat tinggalnya jauh sekali dari Indomaret. Kalau logikanya kan, daripada buat bayar kurir, habis itu Indomaret juga kadang agak lebih tinggi harganya, kenapa nggak cari warung-warung yang dekat rumahnya aja gitu loh, daripada bayar kurir lebih mahal gitu loh. Tapi mereka bahkan rela nunggu juga gitu loh. Jadi psikologi si kurir dimainkan. Jadi semangat nih datang ke Indomaret belanja, mereka langsung nanya totalnya berapa biasa gitu, sehingga kan kita bayar nih. Ketika sudah dibayar, dia langsung ngomong gini, ini ciri yang kedua, mereka langsung bilang, bang bisa minta tolong nggak top upin di Isaku atau di ShopeePay atau di macam-macam tuh. Sehingga yang namanya kita sudah belanja nih, masa 50.000 lah, berapa 70.000 kita belanja, habis itu dia minta tolong kayak gitu, kan nggak mungkin kita bilang, oh nggak bisa mbak, kan nggak mungkin gitu. Pasti otomatis ya tanggung, ini sudah dia minta tolong gitu, ya sudah kita top upin gitu. Nah, disitulah kesalahan kurir pemula itu. Nah, pertanyaannya, jadi ciri-cirinya itu ada dua itu ya. Pertama,
minta belikan sesuatu yang kadang nggak masuk di akal. Karena nggak masuk di akal itu bukan karena ini ya, maksudnya orang mereka juga punya pasti toko di samping-samping rumahnya itu kan punya hal-hal kayak tadi, kayak sarden, kayak kental manis itu kan ada. Kenapa harus nyuruh kurir? Itu kan nggak masuk di akal. Nah yang kedua itu mereka minta top up. Nah kalau yang kayak gitu berhati-hati gitu loh, bahkan kalau bisa ditolak aja gitu loh. Nah itu sih salah satu kekurangan kurir yang nggak pakai aplikasi. Tapi sebenarnya itu nggak sering-sering juga gitu. Nah pertanyaannya, apakah kita itu nggak boleh untuk membuka jasa top up seperti itu? Maksudnya nerima jasa top up. Sebenarnya boleh saja, akan tetapi syaratnya nih, kita harus tahu orang yang minta top up ini, kita sudah tahu rumahnya. Satu, dan kita tahu rumahnya itu bukan juga kayak kita tahu itu memang rumah aslinya, bukan karena kita pernah ngantarin dia di situ, ternyata rumahnya bukan di situ, cuma rumah temannya atau apa. Satu, kita tahu rumahnya dan itu sudah jadi langganan kita. Nah ketika sudah kayak gitu, boleh kita buka jasa kayak gitu, bahkan kita top upin dulu, nanti uang kita ambil belakangan, nggak apa-apa. Itu kepada orang-orang yang sudah jelas gitu loh, bukan kayak orang-orang yang anonim, nggak jelas ininya, Facebooknya nggak, profilnya nggak ada isinya, atau WA kelihatan nggak ada kehidupannya. Nah, kita punya rasa gitu loh, gunakan rasa itu gitu. Kita bisa kok ngerasain, oh kayaknya orang ini nipu, kayaknya orang ini enggak. Tapi kalau ketemu yang kayak tadi itu minta top up dan kemudian kita nggak kenal, belum tahu rumahnya, nggak pernah order, kita harus sedikit berhati-hati terhadap orang tersebut. Nah jadi intinya kita sebagai kurir itu kita harus jeli, kita harus teliti. Bahkan kalau misalnya misalnya kita dapat orderan nih, ngasih alamat kan, nah kita harus teliti alamat ini, betul nggak ini ada gang ini di jalan ini, ada nggak betul. Jadi kadang pernah juga saya itu dulu salah alamat, maksudnya harusnya kan saya di Bontang, kemudian ternyata yang order orang Sengata gitu. Jadi sudah sampai di jalan yang disebut, nyari situ gang itu nggak ada gangnya gitu loh. Jadi kita harus teliti dulu supaya kita nggak rugi waktu, nggak rugi uang, dan juga nggak rugi waktu. Kalau kayak gitu kan kita bolak-balik ternyata nggak ada anunya, kan kita rugi waktu juga ya. Teman-teman, semoga bermanfaat, semangat dalam membangun usaha dunia perkuriran ini. Dan sungguhnya ini ya, saya ulangi lagi, ini sangat-sangat sangat-sangat banyak peluangnya gitu loh, tanpa ijazah dan lain-lain. Yang penting kita tekun dalam menjalaninya. Bahkan ada sebagian teman tuh kadang sehari bisa 500 gitu, karena semangat dia dari pagi sampai malam tuh dapat sampai 500 sehari. Ya itu teman-teman, dijalani dengan tekun, dengan teliti, dengan sabar. Kita sabar menghadapi pelanggan dengan baik, tidak marah-marah, kita ramah, dan juga tidak belagu gitu ya. Seperti itu teman-teman. Semoga kita selalu dalam kesuksesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.